Kenapa sih Indonesia sering dilanda gempa bumi? Indonesia, negara kita tercinta ini memang kaya dengan sumber daya alamnya. Bagaimana tidak, jumlah pulaunya saja mencapai 17.000 loh. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduk negara kita berprofesi sebagai petani. Dan Indonesia juga merupakan negara maritim karena sebanyak 70% wilayah di Indonesia merupakan perairan. Dan hanya 30% yang merupakan daratan. Jadi, kenapa sih Indonesia sering dilanda gempa bumi? Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Pertama, Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik. Apakah kalian sering mendengar istilah Ring of Fire? Faktanya, cincin api Pasifik adalah istilah yang digunakan untuk daerah yang sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa bumi. Karena hal tersebut, tidak heran jika akhir-akhir ini Indonesia sering mengalami gempa bumi. Panjang area yang termasuk dalam cincin api Pasifik yaitu 40 km. 90% gempa bumi yang terjadi di dunia. 81% terjadi dikarenakan termasuk dalam wilayah cincin api Pasifik. Setidaknya terdapat 33 wilayah yang termasuk dalam cincin api Pasifik. Salah satunya Indonesia. Kedua, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng bumi. Apakah kamu tahu bahwa Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng bumi sekaligus? Faktanya, lempeng bumi yang mengelilingi Indonesia yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Karena pergeseran lempeng bumi inilah gempa bumi bisa terjadi. Dan yang lebih parah, apabila lempeng bumi ini saling bertabrakan, maka bisa memicu tsunami loh. Misalnya saja yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Ketiga, Indonesia berlokasi di Sabuk Alpin. 17% dari gempa bumi terbesar atau 5-6% dari gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia terjadi di daerah Sabuk Alpin. Wilayah-wilayah yang termasuk diantaranya yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Himalaya, Mediterania hingga Antartika. Meski membuat Indonesia menjadi rawan gempa, berada di wilayah Sabuk Alpin juga ada manfaatnya loh. Hal ini membuat tanah di Indonesia menjadi subur serta kaya akan unsur mineral dan zat haranya. Karena itu tak heran jika berbagai flora bisa tumbuh subur di Indonesia. Keempat, diakibatkan karena aktivitas gunung berapi. Selain karena interaksi dan pergerakan lempeng bumi, tak sedikit pula gempa bumi disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Gempa ini disebut gempa bumi vulkanik. Pergerakan magma di bawah gunung dapat memicu terjadinya gempa bumi. Itu dikarenakan magma memberikan tekanan di sekitarnya, membuat area di sekitarnya retak dan memicu terjadinya gempa kecil. Gempa ini biasanya terlalu lemah untuk dirasakan tetapi dapat dideteksi menggunakan alat khusus. Kelima, terletak di batas konvergen lempeng Sunda dan lempeng Indo-Australia. Kenapa gempa bumi sering terjadi di wilayah Sumatera? Ini dikarenakan Pulau Sumatera berada di batas wilayah konvergen dan di bawah lempeng Indo-Australia. Lempeng ini bergerak miring pada kecepatan 60 mm per tahun dan komponen belahan didorong oleh patahan-patahan di Pulau Sumatera. Ini dikarenakan Pulau Sumatera berada di batas wilayah konvergen di mana lempeng Sunda ditundukkan di bawah lempeng Indo-Australia. Keenam, gempa disebabkan karena ulah manusia. Apakah kamu tahu jika gempa juga dapat disebabkan oleh manusia itu sendiri? Misalnya saja pada kegiatan pertambangan yang dapat merusakkan kontur alami kerak bumi, membuatnya menjadi tidak stabil dan rentan terhadap gesekan. Begitu juga kegiatan pengeboran minyak dan gas alam. Eksploitasi secara besar-besaran dapat memberikan efek langsung pada ketersediaan ruang bebas di bawah lempeng bumi. Jika ruang kosong ini mengalami ketidakstabilan karena tekanan dari luar atau desakan dari dalam, maka dalam waktu dekat akan timbul gempa.